pada pada nah, Karakter bangsa sekarang ini semakin luntur ditinjau dari maraknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, seperti kekerasan, tenggelamnya nilai kejujuran, sikap acuh tak acuh, perpecahan, dan lain-lainnya. Untuk itu, implementasi nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk menumbuhkan karakter sesuai budaya Indonesia. Pemahaman yang mendalam untuk penerapannya pun juga diperlukan. Implementasi nilai-nilai Pancasila diantaranya dapat dituliskan seperti halnya berikut ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk contoh dari sila pertama ya. Dimana sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini memiliki maksud bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara atau peraturan undang-undang ataupun hukum dalam suatu negara itu harus berdasarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Contoh bentuk perilakunya salah satunya yaitu toleransi antar umat beragama, kebebasan dalam memilih suatu agama yang dianut oleh seorang individu, dan yang terakhir yaitu saling mencintai sesama umat manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna bahwa kita harus saling menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai sesama manusia yang memiliki adab. Untuk itu, hak asasi manusia harus diatur dalam perundang-undangan. Bentuk pengamalannya yaitu kita harus menerapkan sikap keadilan, keberadaban, kejujuran, kesamaan derajat, dan tolong-menolong. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Negara adalah persekutuan dari berbagai elemen SARA yang bersatu hingga terbentuk sebuah negara. Konsekuensi dari perbedaan tersebut adalah negara menjadi beraneka ragam tetapi tetap menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pengamalan sila ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, misalnya dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, menerapkan persatuan dalam keberagaman, dan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dalam menyikapi perbedaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Filosofi dari sila ini yaitu negara sebagai perwujudan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Rakyat merupakan sekelompok makhluk yang memiliki tujuan menjunjung harkat martabat sebagai sesama manusia di suatu negara. Subjek pokok yang ada di dalam negara adalah rakyat, sesuai dengan demokrasi negara dari dan oleh rakyat, sehingga kekuasaan negara asalnya dari rakyat. Sehingga kerakyatan ini mengandung nilai-nilai demokrasi. Bentuk pengamalan yang dapat dilakukan yaitu musyawarah untuk mencapai kata mufakat, menerapkan demokrasi, mengambil keputusan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, aktif dalam kegiatan sosial seperti donasi dan donor darah, serta menempatkan kepentingan umum terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai karakter untuk mengedepankan kesejahteraan dan keadilan. Hal tersebut merupakan sikap dan komitmen yang dipunyai bangsa Indonesia, sehingga warga negara Indonesia harus mencerminkan karakter yang berkeadilan. Yang dapat dilakukan untuk mengamalkan sila ini yaitu melakukan gotong royong dan menaati peraturan yang berlaku, seperti membayar pajak dan retribusi, menerapkan sikap adil dalam segala hal, kesejahteraan hidup, menjaga hak dan kewajiban agar tetap seimbang, hormat terhadap hak yang dimiliki individu lain, serta memiliki etos kerja. Lalu, cara yang bisa kita lakukan untuk menanamkan nilai karakter yaitu melalui pendidikan dengan menyisipkannya di setiap mata pelajaran yang mampu mengubah sikap. Ternyata Pancasila jika diimplementasikan ini dapat mendukung pencapaian SDG poin 10 yaitu tentang pengurangan ketimpangan. Nah, bagaimana sih caranya? Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan Pancasila dengan SDG poin 10 yaitu tentang pengurangan ketimpangan.
Yang pertama, keadilan sosial dan ekonomi. Menjunjung tinggi keadilan sosial dan mendorong masyarakat untuk mendukung program pemerataan yang digagas oleh pemerintah, seperti bantuan sosial dan layanan kesehatan yang mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, perlindungan kelompok rentan. Nilai kemanusiaan mengajarkan kepedulian terhadap kelompok rentan, seperti kepada masyarakat miskin, terus lansia, dan penyandang disabilitas. Lalu, dukungan masyarakat dalam kesetaraan akses bagi kelompok ini juga turut mengurangi ketimpangan. Yang ketiga, penguatan persatuan dan solidaritas. Nilai persatuan memupuk solidaritas antara masyarakat sehingga mereka lebih saling mendukung, terutama di daerah-daerah yang tertinggal dalam akses layanan terhadap layanan dasar. Poin yang keempat yaitu musyawarah untuk mencapai keadilan. Pancasila mengedepankan proses demokrasi yang inklusif dan adil dalam pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil bisa menguntungkan semua lapisan masyarakat dan juga turut mengurangi ketimpangan antar daerah. Nah, melalui penerapan nilai-nilai Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat berkontribusi dalam pencapaian SDG nomor 10, yaitu menciptakan negara yang lebih adil dan sejahtera dan mengurangi ketimpangan. 1. Keadilan sosial dan ekonomi. Kita bisa ikut kegiatan yang mendukung program pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan. 2. Perlindungan kelompok rentan. Kita bisa menunjukkan rasa kepedulian terhadap kelompok rentan melalui kegiatan seperti advokasi hak penyandang disabilitas. 3. Penguatan persatuan dan rasa solidaritas. Dalam menghadapi bencana alam, kita bisa bekerja sama untuk menggalang dana atau bantuan. Dengan begitu, rasa solidaritas tercipta. 4. Musyawarah untuk mencapai keadilan. Kita bisa belajar menerapkan musyawarah dalam membuat kebijakan komunitas seperti membicarakan kegiatan pengabdian masyarakat atau program acara yang berdampak positif. Dengan upaya-upaya tersebut, kita dapat mengurangi ketimpangan sosial. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan nilai Pancasila yang mendukung SDG 11. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mendorong penciptaan lingkungan yang berkelanjutan sebagai bentuk syukur terhadap ciptaan Tuhan. Kesadaran akan tanggung jawab menjaga lingkungan hidup sangat penting dalam membangun kota yang ramah lingkungan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak. Pembangunan kota harus mempertimbangkan kesejahteraan semua warga tanpa terkecuali untuk menciptakan komunitas yang kondusif. Ketiga, persatuan Indonesia. Memperkuat solidaritas sosial dan mendorong kolaborasi antar warga dalam pembangunan kota. Ini penting menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengurangi konflik sosial. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan kota. Suara warga harus didengar untuk memastikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengutamakan pemerataan pembangunan dan akses terhadap layanan dasar seperti perumahan, infrastruktur, dan transportasi. Hal ini mendukung pencapaian kota yang berkelanjutan dan layak huni bagi semua. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan SDG 11, menciptakan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan harmonis. Untuk contoh yang pertama, pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Di lingkungan perumahan atau desa, masyarakat bisa bersama-sama membangun taman kecil atau area bermain untuk anak-anak dengan memanfaatkan lahan kosong. Masyarakat bisa bergotong royong membersihkan lahan, menanam pohon, dan memasang tempat duduk dari bahan daur ulang. Untuk yang kedua yaitu perencanaan kota yang inklusif. Dalam rapat warga atau musyawarah desa, masyarakat bisa ikut memberikan masukan mengenai pembangunan atau penataan fasilitas umum. Misalnya, warga dapat
mengusulkan pembuatan trotoar yang aman dan aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu untuk pelestarian lingkungan. Warga bisa mengadakan kegiatan rutin seperti gotong royong membersihkan sampah di lingkungan atau di sungai. Misalnya setiap minggu masyarakat membersihkan sampah di bantaran sungai untuk mencegah banjir dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat yaitu kegiatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Melalui pertemuan warga, komunitas bisa mengadakan pelatihan atau edukasi tentang pengelolaan sampah dan pentingnya daur ulang. Misalnya warga diajarkan cara membuat kompos dari sampah organik atau mendaur ulang plastik menjadi barang yang bermanfaat. Yang kelima yaitu untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesejahteraan, warga dapat mendukung usaha-usaha kecil seperti pengrajin lokal atau produk hasil pertanian setempat. Dengan membeli sayuran atau produk UMKM, masyarakat turut membantu menciptakan lapangan kerja dan menjaga perekonomian daerah. Pemerintah desa atau kelurahan juga bisa mendukung usaha-usaha lokal ini melalui program pelatihan dan pemasaran sehingga usaha tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mendukung pencapaian SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama, keadilan sosial. Pancasila menekankan keadilan sosial yang mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana dan adil. Ini dapat terlihat dalam upaya untuk mengurangi limbah dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya. Yang kedua, dengan kesetaraan. Dalam Pancasila, prinsip kesetaraan mengajak kita untuk menghargai hak sesama individu. Dalam konteks konsumsi dan produksi, ini berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses kepada barang dan jasa yang berkualitas tanpa merusak lingkungan. Nah, untuk poin ketiga ini yaitu persatuan. Nilai persatuan mendorong kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan. Sebagai contoh kita ambil yaitu kampanye bersama untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, untuk poin keempat ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana Pancasila akan mengajak kita untuk menghormati hak asasi manusia dan lingkungan. Kesadaran akan dampak lingkungan dari pola konsumsi dapat mendorong perilaku konsumen yang lebih bertanggung jawab. Oke, untuk poin kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan mengakui adanya nilai spiritual dalam menjaga lingkungan, dapat memotivasi individu untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat berkontribusi pada konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan tujuan dari SDGs ke-12. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila yang telah dijabarkan di atas, diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk tetap berpegang pada pandangan hidup bangsa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi. Pentingnya menumbuhkan nilai-nilai karakter Pancasila supaya generasi penerus bangsa menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi bangsa. Tumbuhnya nilai karakter sesuai Pancasila akan mendorong untuk berperilaku sesuai dengan Pancasila. Selain itu, juga dapat mengurangi krisis ketimpangan sosial moral generasi bangsa yang marak terjadi.